Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan kedua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mencari jalan-jalan ilmu, dan semoga langkah-langkah kita dalam menimba ilmu ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar untuk menimba ilmu, maka di jalan Allah sehingga dia kembali. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menggapai surganya dengan belajar agama ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dengan menimba ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Adapun topik kita pada hari ini, yakni adalah anjuran untuk senantiasa ikhlas dan menjaga waktu. Adapun hadis yang berbicara tentang ikhlas ini adalah hadis yang masyhur dari jalan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه." Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan itu semuanya tergantung dengan niat, dan setiap orang itu akan diberikan ganjaran dengan apa-apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang didapatkannya ataupun wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa-apa yang dia niatkan. Dan hendaklah kita semua senantiasa melaksanakan berbagai macam bentuk aktivitas amal ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai masuk ke dalam niat kita niat-niat yang mengotori keikhlasan seseorang, seperti riya, bangga, dan seterusnya. Maka kita kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang niat ini. Datang kemari, ikhlaskanlah niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar untuk bertemu kawan, berjumpa, bersilaturahmi alasannya, sekedar berkumpul-kumpul nampak ramai, tapi niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menambah wawasan agama, mencari ilmu untuk dapat diamalkan, bukan untuk sekedar kumpul-kumpul, bicara-bicara, dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pahala kecuali kepada orang-orang yang ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Dari hadis
Adi bin Hatim terdapat dalam Sahihain Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah ada seorang pun dari kalian kecuali kelak pasti Tuhannya akan berbicara dengannya tanpa ada penterjemah, tanpa ada penengah. Allah akan bertanya kepadanya tentang semua yang dia perbuat. Allah SWT akan menyingkap tentang semua yang dia sembunyikan. La takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah SWT. Bersabda Rasulullah, fayanzuru aymana fala yara illa ma qaddam. Ketika terjadi dialog antara Allah dan hamba di hari itu, Allah terangkan semua yang diperbuat hamba, yang besar, yang kecil, yang tampak, yang tersembunyi, semua dijelaskan Allah SWT. Yauma idzin la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu tidak ada yang tersembunyi dari kalian. Maka Allah bentangkan semua amalan hamba. Tidaklah dia lihat kecuali apa-apa yang telah dia perbuat. Wa yanzuru ash'ama fala yara illa ma qaddam. Dia lihat sisi kiri, tidaklah terlihat olehnya kecuali apa-apa yang telah dia perbuat. Wa yanzuru baina yadayhi. Dia lihat ke arah depannya. Fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi. Tidaklah terlihat di hadapannya kecuali neraka. Fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Maka takutlah kalian dengan neraka walaupun dengan berinfak satu biji kurma. Ketahuilah bahwasanya kita para ummahat muslimat diciptakan Allah SWT bukanlah sia-sia belaka. Allah berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian menganggap kalian diciptakan sia-sia dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Semuanya Allah ciptakan dengan hikmah, dengan tujuan. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 3, "Ma khalaqna as-samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya kecuali dengan hak, dengan misi tujuan, kecuali dengan ajal yang telah ditentukan. Dan adapun orang-orang kafir, mereka berpaling daripada apa-apa yang mereka diperingatkan dengannya. Allah ciptakan kita untuk suatu misi besar yang terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aili wahidun, agar mereka mentauhidkan aku. Ibadah dalam bahasa adalah al-khudu' wa dhillah, merendahkan diri, menghinakan diri. Dan ibadah dalam tinjauan istilah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Nama yang menggabungkan segala sesuatu yang dicintai Allah, baik berupa perkataan, amalan yang zahir maupun yang batin. Ketahuilah kita tidak diciptakan Allah untuk sekedar makan, minum, bersenang-senang. Tidak. Tapi Allah ciptakan kita untuk perkara ibadah. Dan umur kita adalah begitu singkatnya. Lihatlah pada kenyataan hidup ini, banyak orang-orang lebih muda daripada kita telah menemui Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali umur kita di dunia ini. Banyak akhwat-akhwat kita yang telah meninggal. Masih muda meninggal. Tertimpa penyakit meninggal. Kecelakaan meninggal. Umur ini singkat. Maka gunakanlah untuk beribadah kepada Allah. Berkata penyair, "Al-umru aqsaru muddatan min an yudayya'a fil hisabi. Faghtanimu sa'atih
famururuha marras sahab. Alangkah singkatnya usia umur manusia untuk disia-siakan. Maka kerjakanlah, beraktivitaslah, perbuatlah, isilah dia dengan segala kebaikan. Sesungguhnya umur itu begitu cepat berlalu, berjalan sebagaimana berjalannya awan. Allah menyebutkan tentang usia ini yang begitu ringkasnya. Dalam surah Al-Hadid ayat 20 Allah tabaraka ta'ala berfirman, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi." Ketahuilah sesungguhnya dunia ini, kehidupan dunia ini adalah merupakan permainan, sendau gurau, hiasan, saling berbangga satu sama lain antara kalian, berbangga-bangga dengan banyaknya anak dan harta. Kamathali ghaithin, sebagaimana perumpamaan hujan, a'jabal kuffara nabatuh, yang turun membuat orang-orang kafir begitu terkagum-kagumnya ketika turun hujan dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang subur, yang hijau. Thumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian tumbuhan ini pun berubah menguning, mati, layu. Thumma yakunu hutaman, hancur. Wa fil akhirati azabun syadid, dan di negeri akhirat akan disiapkan azab yang syadid, azab yang pedih. Wa maghfiratan minallah, atau ampunan daripada Allah, wa ridwan, dan keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali adalah merupakan kesenangan yang menipu. Perumpamaan dunia ini ibarat tumbuhan yang turun hujan, dia tumbuh subur, lambat laun dia menguning menjadi layu, terakhir mati. Manusia ya kecil, kemudian dia berubah, semakin lama semakin pertumbuhannya semakin mencapai usia anak-anak, kemudian dia mumayyiz, kemudian baligh, kemudian dia pun menjadi tua dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah panjang usia manusia. Jarang-jarang orang Allah berikan umur yang panjang, 80 tahun, 90 tahun, apalagi 100 tahun. Pendek umur manusia. Hiasilah dengan amalan dan bekal. Allah katakan, "Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun." Dalam surat Yunus ayat 24 Allah berfirman, sesungguhnya perumpamaan hidup di dunia ini laksana air hujan yang turun dari langit kemudian yang masuk ke bumi, yang mana air tersebut bermanfaat dimakan oleh manusia dan tumbuh-tumbuhan, karena air tersebut menumbuhkan berbagai macam beragam tumbuh-tumbuhan yang akhirnya menjadi santapan manusia dan binatang ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, ketika bumi ini telah dihiasi dengan segala macam gemerlapnya, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, kemudian penduduk bumi menganggap mereka dapat menguasai bumi ini seisinya, ataha amruna lailan aw nahara, maka datanglah azab kami, perintah kami pada waktu siang ataupun malam hari, pada waktu malam ataupun siang hari. Faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams, menjadikan dia menjadi tandus kering kerontang habis seolah-olah tidak pernah ada sebelumnya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami bagi orang-orang yang mau berfikir. Dan hendaklah setiap orang memiliki himmah yang tinggi, cita-cita yang besar, harapan yang tinggi,
sebagaimana tingginya himmah para sahabat. Mereka tidak mau kecuali surga. Itulah himmah mereka. Itulah cita-cita mereka. Bukan yang rendah-rendah. Bukan kemewahan dunia. Bukan harta melimpah. Tapi cita-cita mereka adalah menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan ada seorang Arabi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Dullani ala amalin idza 'amiltu dakhaltul jannah." Wahai Nabi, tunjukkan aku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Pertanyaan yang jenius. Pertanyaan yang harus kita renungi. Tunjukkan aku amalan yang masukkan aku dalam surga. Ini walaupun dia Arabi, walaupun dia orang dari dusun, tapi menunjukkan pahamnya dia dalam agama. Dia tidak mengatakan tunjukkan aku amal yang membuat aku menjadi orang yang kaya, membuat aku menjadi orang yang berpangkat, berkedudukan. Tapi dia katakan tunjukkan aku amalan yang jika aku amalkan aku akan masuk surga dengannya. Maka Rasulullah menjawab, ibu-ibu sekalian, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jika itu yang kau minta, jika surga yang kau mau, maka sembahlah Allah dan jangan sekutukan Dia dengan apapun juga. Wa tuqimus salata. Jika itu yang kau harapkan, kau tegakkan salat, kerjakan pada waktunya, kerjakan dengan syarat dan rukunnya, tidak dilalaikan, tidak diulur-ulur. Wa tu'addi zakatan mafruḍah. Kau tunaikan zakat yang telah diwajibkan kepadamu. Wa tasumu Ramadan, engkau kerjakan puasa. Qala, berkatalah orang A'rabi tersebut, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza. Demi Dia Allah yang jiwaku di tangannya, tidak akan kutambah di luar daripada hal ini. Dia berkata, demi Allah ya Rasulullah, semuanya akan kukerjakan dan tidak kutambah dengan yang lain-lainnya. Maka Rasulullah SAW menjawab, tatkala dia berpaling meninggalkan majlis Rasulullah SAW, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannati falyanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat seorang dari ahli surga, lihatlah kepada laki-laki ini. Ini menunjukkan tentang ketinggian himmah, ketinggian cita-cita. Dia mau surga Allah Subhanahu wa taala. Surga itu telah merupakan barang yang termahal. Berkata Rasulullah, ala inna silatallahi ghaliyah. Ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu sangatlah mahal. Membelinya dengan harga yang tidak ternilai. Apa barang dagangan tersebut? Dialah surga. Ala inna silatallahi al-jannah. Barang tersebut adalah surga. Ini menunjukkan ulul himmah, tingginya himmahnya dia. Hendaklah setiap orang menanamkan dalam dirinya, tidaklah dia rela kecuali surga Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha untuk beramal ibadah dalam rangka menggapai Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencari sesuatu yang tinggi. Bahkan pernah seorang perempuan yang ditimpa penyakit, yang dia senantiasa kesurupan. Ketika kesurupan, dia terjatuh, tersingkap auratnya, maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku dari penyakitku ini. Maka Rasulullah berkata, awa ghairu dzalik, maukah engkau tunjukkan selain daripada apa yang kau tuntut itu? Engkau bersabar, walakil jannah, bagimu surga. Apa dia jawab?
Bal asbir, lebih baik aku bersabar. Wala aj'al jannata khatara, tidak akan kujadikan ada sesuatu pengganti surga. Dan hadis ini sahih. Ini menunjukkan ulul himmah. Banyak orang-orang gara-gara sakit ke dukun, nggak tahan datang ke dukun, datang ke paranormal. Banyak ibu-ibu yang tergelincir gara-gara mencari perhatian suaminya, datang ke dukun. Ya, minta kepada dukun bagaimana supaya dicintai suami. Himmahnya rendah. Allah musta'an. Banyak perempuan-perempuan agar dapat disenangi oleh laki-laki, datang ke dukun, minta berbagai macam bentuk, pelet dan seterusnya. Ini menunjukkan rendahnya himmah. Ini menunjukkan para sahabat mereka memiliki cita-cita yang tinggi, keinginan yang besar, jiwa yang besar. Karena itulah mereka berhasil mengeluarkan generasi sebaik-baik umat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas yang mendatangkan manfaat. Baik manfaat yang kembali kepada manfaat dunia maupun kembali kepada manfaat akhirat. Hiasilah waktu kita dengan perkara bermanfaat. Kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Berusahalah berbuat apa-apa yang bermanfaat bagimu dan bermohonlah kepada Allah bantuan dan jangan engkau lemah. Di sini Rasulullah memerintahkan setiap mukmin melakukan segala macam perkara yang mendatangkan manfaat untuk dunianya, untuk akhiratnya. Bukan sebaliknya mendatangkan berbagai macam perkara yang memudaratkan agamanya, dunianya, akhiratnya. Hendaklah setiap orang menimbang apa yang dia perbuat, apa yang dia kerjakan, apakah mendatangkan manfaat bagi dunianya atau akhiratnya, atau malah merusak kedua-duanya. Kumpul-kumpul ghibah, kumpul-kumpul namimah, kumpul-kumpul saling mendengki satu sama lainnya, iri satu sama lainnya, saling berbangga satu sama lainnya, mendatangkan madarat bagi dunianya maupun agamanya. Wa'iyadzan billah. Allah Tabaraka Ta'ala telah memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal. Umur kita ini kesempatan untuk beramal. Dan hari begitu cepatnya berjalan. Cepat sekali. Tanpa terasa merupakan tanda-tanda kiamat. Hari itu begitu cepatnya berjalan, berlalu. Jumat ke Jumat begitu cepat. Dari malam kembali kepada malam begitu cepat. Sementara sebagian orang lalai dengan kesehatan yang Allah berikan kepadanya, dia sia-siakan. Dengan waktu kosong yang Allah berikan kepadanya, dia sia-siakan. Banyak ibu-ibu yang menghiasi jam-jamnya dengan menonton TV. Dari pagi sampai sore, sampai malam. Dia hafal semua bintang-bintang film. Dia hafal semua acara. Dia hafal drama-drama. Dia hafal sinetron-sinetron. Habis umurnya di depan TV. Dan itu yang diajarkan kepada anak-anaknya. Mereka hiasi mereka dengan TV, dengan segala macam ragam mudaratnya. Ya, sebagian ibu-ibu menghabisi hari ini dengan kumpul terus-menerus. Ada majelis kumpul, selalu buat majelis. Kumpul di jalan-jalan, sore hari kumpul beramai-ramai. Setelah kumpul, nggak tahan ngomong,
si fulan begini, alan begini, kaita wa kaita, begini dan begitu. Ya. Makanya Rasulullah mengingatkan kita tentang dua hal yang banyak orang lalai. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat banyak sekali orang tertipu padanya. Nikmat diberikan Allah kesehatan dan nikmat diberikan Allah kelapangan waktu. Banyak orang yang ketika sehat lalai, tidak beramal ibadah, tidak menyembah Allah SWT, malas menimba ilmu, malas mencatat ilmu, malas mencari hidayah. Ketika dirinya sehat, ketika datang penyakit, baru semuanya menyesal. Lihatlah banyak orang-orang Allah uji dengan penyakit, baru datang penyesalan. Macam-macam penyakit, apalagi wanita, banyak sekali penyakitnya. Kanker payudara, kanker rahim, tumor, banyak sekali penyakitnya. Lalai dia. Ketika datang penyakit, baru disadar. Ketika sibuk dengan aktivitas, mengurus suami, mengurus anak, dan seterusnya, baru disadar. Ketika waktunya lapang, dia sia-siakan. Dan jiwa kita ini, ibu-ibu, ummahat, muslimat, jika tidak disibukkan untuk berbuat taat kepada Allah SWT, maka dia pasti akan sibuk dengan selain ketaatan kepada Allah SWT. Hanya dua aja. Kalau tidak disebutkan dengan ketaatan kepada Allah SWT, menyembah Allah SWT, mencari Allah SWT dengan berbuat aktivitas taat, maka dia akan disibukkan dengan segala macam bentuk maksiat. Hati ini jika tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah SWT, mengingat Allah, mentadaburi ayat Allah SWT, dia akan berpikir kepada perkara-perkara yang lain, tentang temannya, tentang tetangganya. Maka muncullah berbagai macam bentuk pikiran-pikiran yang negatif, muncullah sifat iri, muncullah sifat dengki, dan seterusnya. Makanya penyair mengatakan, inna syababa wal faragha wal jilata mafsadatan lil mar'i, ay mafsadah. Sesungguhnya para pemuda dan waktu kosong, waktu lengang adalah merupakan perkara yang merusak mereka. Tengok orang-orang yang nganggur itu, rusak semua. Kebanyakan kriminal itu terjadi daripada orang-orang yang menganggur. Otaknya kosong, akhirnya dibuat segalanya. Ketika dia bekerja, konsentrasi pada pekerjaan yang positif, akan hilang segala macam bentuk pemikiran-pemikiran negatif. Tapi ketika dia kosong, diisi syaitan, maka terjadilah semua yang terjadi. Berkata penyair, al-waqtu anfasu ma uniyat bihifdhihi warahu ashalu ma 'alaika yadhi'u. Waktu adalah sesuatu yang sangat mahal sekali, yang harus dijaga. Tapi aku melihat alangkah mudahnya engkau menyia-nyiakan waktu. Allah musta'an. Jadi yang pertama adalah seruan agar kita menggunakan waktu ini. Kelak dari kiamat kaki kita belum bergerak kecuali Allah SWT akan menanyakan tentang apa-apa yang kita perbuat. Ini yang pertama. Isilah waktu ibu-ibu dengan kebaikan, dengan mendatangi kajian-kajian, menimba ilmu, mengadakan halaqah-halaqah tahsin Quran, tahfiz Quran, cari tahu tentang agama kita ini, tentang hukum darah, bagaimana hukum-hukumnya, tentang hukum nifas, tentang hukum haid, tentang hukum istihadah, tentang hukum iddah, tentang zihar, tentang ila. Banyak yang harus dipelajari. Tentang tolak, tentang hadana, muasyarah, bagaimana pergaulan suami dengan ma'ruf. Semuanya perlu dipelajari. Adapun topik kita yang kedua adalah perintah agama ini untuk menjaga lisan. Ini adalah merupakan amal yang sulit. Berkata penyair,
Berkata al-hikmah as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluha. Diam itu adalah hikmah, tapi sedikit yang mampu diam. Banyak nikmat Allah berikan kepada manusia. Dan di antara sekian nikmat itu akan dapat menjadi bumerang bagi mereka. Di antara sekian nikmat adalah nikmat Allah berikan lisan, lidah. Merupakan nikmat Allah kepada manusia diberikan lidah yang dengannya dia mampu mengekspresikan segala macam yang ada dalam dirinya. Dengannya dia mengekspresikan bahwa dia senang, susah, sedih, cinta, dan seterusnya. Suka, tidak suka. Makanya Allah mengatakan, Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Dialah Allah yang Maha Pengasih, mengajarkan Quran, menciptakan manusia, mengajarkan kepada mereka al-bayan. Al-bayan adalah bagaimana mereka mengekspresikan apa-apa yang dalam benak mereka, dalam pemikiran mereka, dalam hati mereka. Allah mengatakan, alam naj'al lahu 'ainain? Tidak kami telah jadikan bagi manusia itu dua mata, wa lisan wa syafatain, satu lidah dan dua bibir. Ini semua nikmat yang seharusnya menjadikan seorang mendapatkan surga yang tertinggi dengan nikmat lisan, dengan nikmat lidah ini. Hendaklah dihiasi lidahnya dengan baca Quran, membaca zikir, membaca hadis, amar ma'ruf, nahi mungkar, mendakwahi manusia, mendakwahi suami, mendakwahi tetangga, mendakwahi anak-anak, mengajar, semuanya dengan lisan. Kalau dia tidak pandai-pandai menggunakan lisan ini, maka lisan menjadi pedang baginya yang akan memotong-motongnya, yang akan menggelincirkannya ke kerak-kerak neraka, wa iyadzan billah. Antara sebab orang-orang masuk neraka adalah wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ketika ditanyakan terhadap penduduk neraka, Saqar, ma salakakum fi Saqar? Mengapa kalian dicampakkan ke neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, karena kami enggak salat. Alangkah bahayanya orang-orang yang enggak salat, ancaman neraka Saqar. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kami tidak memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami tenggelam, larut beserta orang-orang larut. Kata-kata nakhudu ma'al khaidin menunjukkan mereka larut dengan orang-orang dalam perbincangan manusia. Ketika manusia larut memperbincangkan perkara-perkara ghibah, namimah, dia pun larut. Ketika orang ramai membincangkan fitnah, dia pun larut. Menjadikan dirinya dicampakkan ke neraka Saqar. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami mendustakan hari berbangkit hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami kematian. Berkata Ibnu Katsir ketika menyebutkan tafsiran ayat wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami tenggelam beserta orang-orang yang larut tenggelam. Apa kata beliau? Ai natakallamu fi ma la na'lam. Kami senantiasa berbicara dalam apa-apa yang tidak kami ketahui. Ya, terkadang masih kabar burung, masih kabar angin tersebar seluruh dunia. Si fulan akan begini, si fulan akan berbuat seperti ini, fulana berbuat seperti ini. Masih kabar-kabar burung telah tersebar. Ya, fitnah tersebar. Natakallamu fi ma la na'lam. Kami berbicara dalam apa-apa yang tidak kami ketahui. Begitu cepatnya tersebar fitnah dengan lisan. Ya, adu domba dengan lisan, gunjingan dengan lisan. Berkata Qatadah, kullama ghawa ghawin ghawaina ma'ahu. Tiap kala ada orang-orang yang berbicara lantur, ngawur, melampaui batas, kami ikut nimbrung bersamanya. Jaga lisan. Allah ciptakan manusia dengan dua telinga. Berkata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam kitabnya Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah, Allah ciptakan manusia dengan dua telinga dan satu lisan agar lebih banyak mendengar daripada berbicara, agar orang senantiasa mendengar daripada banyak berbicara. Tetapi orang berbalik,
Kebalikannya, lebih banyak dia bicara daripada mendengar. Orang yang banyak bicaranya banyak salahnya. Yang banyak salahnya banyak dosanya. Yang banyak dosanya neraka tempatnya. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Kata Rasulullah, sesungguhnya seorang hamba benar-benar berkata-kata dengan satu kalimat daripada kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan. Allah angkat derajatnya beberapa derajat. Dan sesungguhnya seorang hamba benar-benar berkata-kata satu kalimat daripada kata-kata atau ungkapan atau kalimat yang dibenci Allah, yang dia tidak peduli mengeluarkannya, tidak berpikir mengucapkannya, Allah benamkan dia ke dalam jahannam, wa'iyadzan billah. Kadang-kadang satu kalimat membuat orang masuk surga. Kadang-kadang satu kalimat mencampakkan seorang ke dalam kerak neraka, wa'iyadzan billah. Subhanallah. Satu kalimat dapat merubah hidup manusia menjadi orang yang mulia. Satu kalimat dapat menghancurkan manusia hidupnya menjadi orang yang hina. Ini menunjukkan alangkah dahsyatnya lisan. Jika dia dapat mendatangkan manfaat, mengangkat derajat pemiliknya. Jika dia malah mendatangkan mudarat, akan mencampakkan pemiliknya ke dalam neraka jahannam, wa'iyadzan billah. Rasulullah menggambarkan kepada kita sosok seorang muslim dalam hadisnya dari jalan sahabat Rasulullah SAW Amr bin As, dari jalan sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Berkata Rasulullah, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang-orang muslim lainnya dari kejahatan lidahnya dan tangannya. Ini hakikat seorang muslim yang sebenar-benarnya. Seorang yang aman seluruh orang-orang Islam dari kejahatan lidahnya dan tangannya. Berarti bukanlah seorang muslim yang sempurna, yang lidahnya tidak selamat orang daripada kejahatan lidahnya dan dari kejahatan tangannya. Lidahnya selalu ngupat, selalu ghibah, menggunjing, ngadu domba, mengajak kepada kejelekan, menceritakan aib orang. Ini bukan muslim yang hakiki. Tangannya selalu menyakiti orang. Kalau tangan itu dapat digunakan memukul, menyakiti orang dengan pukulan. Sekarang tangan dapat digunakan untuk menulis, menyakiti manusia, mengobarkan fitnah, mengadu domba, merusak hubungan suami istri, hubungan tetangga dengan tetangga lainnya. Tangan dengan SMS itu tangan, kejahatan tangan. Menyebarkan fitnah dengan tulisan di internet itu tangan. Nggak selamat orang dengan tangannya. Kalau sekarang mungkin tangan itu dipahami hanya sekedar memukul, sekarang tidak. Tulisan, SMS itu tangan, kerjaan tangan itu. Para muslimat ini dimuliakan oleh Allah SWT. Maka seorang yang dapat menjaga lisannya tidak akan tergelincir ke dalam murka Allah SWT. Allah akan ampun dosa-dosanya. Allah janjikan baginya
ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Al-Ahzab ayat 7 sampai ayat 70 sampai 71. Allah berfirman, "Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkata-katalah perkataan yang baik. Niscaya Allah akan memberi ganjaran dengan amalan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian." Ini balasan bagi orang yang berkata-kata yang baik. Kalau dibalik, berkata-kata perkataan yang buruk, maka niscaya Allah SWT akan mengazab kalian, menyiksa kalian, tidak mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu al-musta'an. Qaulan sadidan, perkataan yang benar, perkataan yang baik. Berkata Ibnu Katsir, ay mustaqiman la ijaja fi wala inhiraf. Perkataan yang lurus, tidak bengkok, tidak condong ke kiri atau ke kanan, lurus. Wa wa'adahum annahum idza fa'alu dzalika asabahum alaihi. Allah berjanji yang mampu menegakkan lidahnya dengan lurus, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, Allah berjanji akan memberikan bagi mereka ganjaran pahala. Bi'an yuslih lahum a'malahum, memperbaiki amalan mereka. Yuwaffiquhum lil a'mal salihah. Allah akan bimbing mereka untuk senantiasa beramal saleh. Wa an yaghfir lahum adh-dhunub al-madiyah. Berjanji akan mengampuni dosa-dosa mereka yang silam. Wa ma qad yaqa'u minhum fil mustaqbal yulhimuhum at-taubah minha. Dan Allah berjanji akan memberikan kepada mereka ilham agar bertobat daripada segala macam kesalahan-kesalahan yang akan datang. Ketahuilah kaum muslimat, semua yang kita katakan itu tercatat oleh dua malaikat. Walaupun kita bisa bekerja daripada hitungan manusia, bisa kita menghindari daripada kejaran manusia, tapi yang namanya malaikat pencatat tidak akan pernah lengah. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah terucap apapun bentuk perkataan kecuali dicatat oleh raqibun atid, malaikat yang senantiasa mengiringi manusia. Kata-kata min qaulin, tidaklah ada perkataan apapun, menunjukkan keumuman semua bentuk perkataan akan dicatat. Berkata Ummu Abdullah Al-Wadi'iyah, putri daripada seorang alim besar, Syunuqbil, wa katsirun min nisa'il yawm tutliqu lisanaha fil kalam wa ka'annaha la tadri annaha satujaza ala 'amaliha wa kalamiha in khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kebanyakan wanita di masa ini begitu mudahnya mengeluarkan statement, ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, seolah-olah dia tidak pernah sadar bahwasanya apa yang dia katakan akan diberikan ganjaran. Jika itu kebaikan, diberi ganjaran kebaikan. Jika buruk, maka diberikan ganjaran keburukan. Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Ubadah bin Samit, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunjuk kepada mulutnya, dan dia berkata, "As-sumtu illa min khairin." Kata Rasulullah, diam itu lebih utama kecuali jika mendatangkan kebaikan. Maka bertanyalah Mu'adz bin Jabal, "Wa hal nu'akhadhu bima takallamat bihi alsinatuna?" Apakah kami akan dihukum dengan apa-apa yang diucapkan oleh lidah-lidah kami? Maka Rasulullah menepuk paha Mu'adz sembari berkata, "Ya Mu'adz, sakilatka ummuk, atau masya Allah an yaqulahu min dzalik." Wahai Mu'adz, capek ibumu mengandungmu. Wa hal yukabbun nas ala manakhirihim fi jahannam illa ma nataqat bihi alsinatuhum?
Tidakkah engkau tahu kebanyakan orang dicampakkan ke neraka Jahannam disebabkan daripada hasil ucapan lidahnya? Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyaskut an syarr. Maka Rasulullah melanjutkan, maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam daripada kejelekan. Qulu khairan taghnamu. Katakan yang baik, engkau akan dapat keberuntungan. Waskutu an syarr taslamu. Diam daripada kejelekan, engkau akan selamat. Dan hadisnya sahih. Dan perkataan lisan juga dapat digolongkan ke dalam amalan lisan. Maka berarti perkataan-perkataan baik adalah merupakan amalan-amalan baik, dan dia merupakan amalan lisan yang kelak akan menghiasi timbangan seorang mukmin di hari kiamat jika itu kebaikan. Banyak sekali kebaikan dihasilkan dengan lisan. Dengannya kita bisa berdakwah, memberikan masukan, nasihat, memperbaiki, mengajak orang kepada ma'ruf, mencegah orang kepada mungkar. Banyak perbuatan lisan. Dengannya orang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah timbangan kebajikannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatan habibatan ila ar-rahman khafifatan 'ala al-lisan thaqilatan fil mizan subhanallah bihamdihi subhanallahal azim. Dua kalimat yang dicintai Allah, yang ringan diucapkan, yang berat timbangannya di hari kiamat. Subhanallah bihamdihi subhanallahal azim. Perbanyak zikir daripada ghibah, daripada gunjing, daripada diam bengong. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar tentram hati ini. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tentram. Jangan sakiti manusia, jangan sakiti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadikan lidah Anda adalah merupakan sarana untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbuatan-perbuatan lidah ini yang mendatangkan kejelekan banyak sekali. Perbuatan-perbuatan lisan yang mendatangkan dosa banyak sekali. Kita bahas hari ini satu perkara saja. InsyaAllah berikutnya kita akan tambah. Yang pertama adalah ghibah. Ini bencana lisan. Yang pertama adalah ghibah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu melihatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Atadruna mal ghibatu?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa yang dia benci. Apapun yang kita sebutkan dan orang mendengarnya dia marah, dia benci, itu ghibah. Bertanya sahabat, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana jika engkau melihat ya Rasulullah, apa yang kukatakan itu memang ada padanya? Qala, Rasulullah menjawab, "In kana fihi ma taqulu faqad ightabtah." Jika apa yang kau ucapkan itu memang ada padanya, maka engkau telah menghibahnya. Wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Andai kata ternyata yang kau ucapkan tidak ada pada dirinya, berarti engkau telah berbuat buhtan, berbuat fitnah yang keji. Ini menunjukkan definisi ghibah adalah kita mengucapkan sesuatu
yang jika didengar oleh orang yang kita ghibahi, dia marah. Itu ghibah. Dia enggak suka, dia enggak rela. Ghibah itu sedikit ataupun banyak tetap haram. Dalam Sunan Abi Daud, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Rasulullah, "Hasbuki min safiyyati kadza wa kadza." Qala ahad ruwat ta'ni qasira. Pernah berkata Aisyah, "Ya Rasulullah, kau bangga-banggakan Safiyah, tidak akan kau tahu dia itu seperti ini, seperti ini." Berkata sebagian perawi maksudnya adalah dia itu orangnya pendek. Subhanallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Laqad qulti kalimatan law mujjat bima'il bahri lama sajadhu." Kau telah mengatakan suatu kalimat yang jika dimasukkan ke dalam lautan akan merubah lautan. Subhanallah, ini satu kata saja. Dan bukan dalam bentuk kata-kata yang terang-terangan, sharih. Alah Safiyah orangnya begini. Subhanallah. Terkadang orang yang bermadu, memiliki darrah, memiliki saingan, tanpa terasa dia memperbanyak kebinasaannya dengan menggunjing madunya, darrataha. Terjadi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Safiyah istri Rasulullah. "Ya Rasulullah, kau puji-puji Safiyah, dia orangnya seperti ini, pendek orangnya." Rasulullah mujinya karena Safiyah keturunan daripada Nabi Yunus bin Matta, turun daripada Bani Israel, keturunan Nabi, kakek moyangnya Nabi. Maka Aisyah ketika itu muncul cemburunya, dan ini menunjukkan bahwasanya sebagian sifat cemburu, rasa cemburu membinasakan seorang, menenggelamkannya, membinasakannya. Allah musta'an. Terkadang kecemburuan seorang menutup akalnya sehingga berbuat perbuatan dan tindakan yang merugikan dirinya dunia dan akhiratnya. Dengan tindakan, terkadang dengan ucapan-ucapannya, tindakan-tindakannya merugikan dunianya, diceraikan dengan suaminya, merugikan dunianya, dibenci manusia, dijauhi manusia, merugikan akhiratnya, dimasukkan ke dalam neraka wa'iyadzan billah. Maka berhati-hatilah kita menjaga lisan secara umum dengan orang-orang dari Allah SWT yang memiliki saingan, darra, memiliki madu. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga lisan. Lihatlah sikap yang diambil Zainab radhiyallahu taala. Padahal Zainab tidak ada yang dapat menyaingi Aisyah kedudukannya di hati Rasulullah kecuali Zainab, sebagaimana ungkapan Aisyah. Enggak ada yang ditakuti Aisyah daripada istri Rasulullah kecuali Zainab. Ketika Aisyah terfitnah, digunjing satu kota menggunjingnya, orang-orang munafik menyebarkan Aisyah selingkuh dengan Safwan, disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, sampai ke telinga Zainab, dia puji Aisyah. Mustahil dia berbuat seperti ini. Mustahil dia berkata-kata seperti itu. Mustahil. Subhanallah. Inilah namanya kejujuran. Allahu Akbar. Sesungguhnya Allah Tabaraka Ta'ala telah menjadikan darah seorang mukmin, hartanya, kehormatan dirinya haram untuk ditumpahkan, diambil, disakiti, digunjing. Kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari Muslim, "Inna dima'akum wa amwalakum wa alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya hari ini kalian,
hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Rasulullah ucapkan ketika hari haram, ya, ketika wukuf di padang Arafat pada bulan haram di negeri Allah haramkan negeri haram. Rasulullah berbicara tentang haramnya harta, darah, dan kehormatan orang-orang beriman untuk disakiti, diguncing dan diambil, ditumpahkan. Dalam Sunan Tirmidzi dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah naik ke atas mimbarnya. Kemudian dia berpidato dengan suara yang tinggi. Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yafid al-iman ila qalbihi la tu'dhil muslimin wa la tu'ayyiruhum ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحمه. Suatu ketika Rasulullah naik ke atas mimbar dengan suara lantang dia bersabda, wahai orang-orang yang menganggap telah beriman, dengan lisannya dia mengatakan beriman, padahal iman belum lagi masuk ke dalam hati sanubarinya. Janganlah kalian menyakiti orang-orang Islam. Jangan kalian mencela mereka. Jangan kalian mencari-cari kesalahan mereka. Sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan menunjukkan auratnya, kesalahannya. Barang siapa yang Allah SWT tunjukkan auratnya, kesalahannya, Allah akan permalukan dia walaupun di dalam rumahnya. Al-jazaa' min jinsil amal. Balasan itu akan simpan dengan apa yang diperbuat. Orang-orang yang senantiasa menguntit, menguping, mencari-cari kesilapan orang lain, kesalahan orang lain, yang senantiasa ingin mencari peluang, mencari-cari kejelekan orang, dan setiap orang adalah senantiasa tergelincir berbuat salah, sengaja dia cari-cari kesalahan orang untuk dia sebarkan, dia beritakan, dia permaklumkan. Kerjanya adalah mengumpulkan kejelekan orang saja untuk disebarkan, mempermalukan orang, memfitnah manusia, menjelekkan manusia. Kata Rasulullah, barang siapa yang kerjanya mencari-cari kesalahan orang, menyebut-nyebutkan kejelekan orang, menyebarkan kejelekan orang, Allah yang akan menjadi pembalas bagi amalannya. Allah akan tampakkan kesalahannya, aibnya, celahnya, mempermalukannya walaupun dalam rumahnya dia. Allahul musta'an. Hadis sahih dalam Sunan Abi Daud dari jalur Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril qala haula alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Tatkala aku diutus Allah mi'raj ke langit, aku melihat satu kaum yang memiliki kuku-kuku yang panjang terbuat daripada tembaga, yang mereka menggaruk, mencakar wajah-wajah mereka sendiri dan dada-dada mereka sendiri. Allah musta'an. Sedangkan dari tembaga, kuku kita ini saja, kuku kita yang ini, yang bersama kita sekarang, dapat melukai, mencakar orang sehingga berdarah. Bagaimana jika dijadikan Allah menjadi tembaga yang dia gunakan mencakar muka-mukanya sendiri dan dada-dadanya. Rasulullah melihat mereka mencakar habis muka mereka berdarah, dada mereka berdarah. Faqultu man haula ya Jibril? Aku bertanya, siapa mereka Jibril? Qala haula alladhina ya'kuluna luhuman nas. Jibril menjawab, itulah balasan mereka bagi orang-orang yang senantiasa makan daging manusia. Maksudnya adalah menggibahi manusia.
wa yaqauna fi a'radihim, yang senantiasa mencela, mencerca kehormatan manusia. Allahul musta'an. Hadis yang sahih. Dan ghibah adalah perkara diharamkan dengan ijma'. Haram secara mutlak, kecuali yang dikecualikan dalam agama, dalam 6 perkara. Berkata penyair, menyebutkan tentang 6 perkara yang tidak termasuk ke dalam ghibah. Az-zammu laysa bighibatin fi sittah. Celaan, hinaan tidak menjadi ghibah dalam 6 perkara. Mutazallimun wa mu'arrifun wa muhadziru. Yang pertama, mutazallim, orang yang dizalimi. Dia mengadu kepada penguasa, dia dizalimi. Tentunya mengadu kepada penguasa menyebutkan tentang kezaliman orang menzaliminya. Ya, wahai hakim, si fulan berbuat seperti ini kepadaku. Dia mengambil hartaku, dia merampok. Ini namanya mutazallim, dan ini enggak ghibah. Wa mu'arrif, yang kedua adalah wa mu'arrifun, menyebutkan tentang seorang untuk mengenalkan dia kepada orang lain, yang dengannya seorang itu dikenal. Tentunya seorang ya bernama si fulan. Ketika ada orang bertanya tentangnya, dia yang menjelaskan fulan yang mana? Banyak si fulan namanya, seperti itu. Dia katakan fulanul a'raj, si fulan yang pincang. Kata-kata al-a'raj ini bukan ghibah, tapi mu'arrif, mengenalkan, memberitahu si fulan yang jalannya pincang contohnya. Fulan al-a'war, si fulan yang matanya juling contohnya. Ini tidak termasuk ke dalam ghibah. Wa muhadzir. Yang ketiga, muhadzir, orang yang memperingatkan orang lain daripada kejahatan seseorang. Hati-hati dengan si fulan, hati-hati dengan si fulana, kalau utang enggak bayar. Hati-hati sama si fulana, bahaya, dia selalu memfitnah. Hati-hati bicara sama si fulana, dia orang yang enggak amanah, membocorkan rahasia. Muhadzir, hati-hati sama si fulan, dia ahli bid'ah. Ini tidak dianggap bid'ah, ini tidak dianggap sebagai ghibah. Yang keempat, wali muzhirin fiskhan, bagi orang-orang yang terang-terangan menampakkan kefasikannya, berbangga dengan dosa-dosa besarnya, bangga dengan zina, bangga dengan perbuatan-perbuatan dosanya. Wa iyadzan billah. Orang yang bangga dengan perbuatan dosanya, yang menunjukkan perbuatan dosanya terang-terangan kepada manusia, hilanglah kehormatan dirinya. Maka tidak salah ketika orang mengatakan si fulan si pelacur, si fulan si pendusta, si fulan orang yang senantiasa berbuat kezaliman, si fulan perampok, boleh. Yang kelima, wa mustaftin, orang yang datang minta fatwa, sebagaimana kisah Hindun bintu Utbah ketika datang kepada Rasulullah minta fatwa, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih, sesungguhnya Abu Sufyan orang yang kikir, bolehkah aku mengambil bagian daripada hartanya tanpa sepengetahuannya? Maka Rasul menjawab, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf, ambillah darinya tanpa sepengetahuannya apa-apa yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik, dengan cara yang biasa, menjadi standar, yakni belanja yang memang menjadi standar belanja mereka di sana. Maka seorang yang memiliki suami yang gigih tidak mengapa dia mengambil dari harta suaminya dengan cara baik-baik, sekedarnya saja untuk mencukupi dirinya, anak-anaknya, bukan dalam rangka untuk menzalimi suaminya. Diambil diam-diam, disimpan banyak-banyak, dikirim ke kampungnya, dikirim ke orang tuanya, dikirim ke adik-adiknya, tanpa pengetahuan suami. Ini haram, zalim. Yang terakhir, wa man talaba al-i'anata fi izalati munkarin, orang-orang yang minta bantuan untuk mengingkari kemungkaran. Ini dibolehkan. Datang seorang minta bantuan kita dari seorang, apa namanya, yang jelas orang yang minta bantuan untuk mengingkari kemungkaran,
Tidak mengapa disebutkan kemungkaran tersebut dengan pelakunya. Datang ke polisi, Pak, si fulan itu pengedar ganja, Pak, si fulan itu pengedar sabu-sabu. Ini adalah dalam rangka meminta bantuan kepada mereka yang berwajib untuk menghilangkan kezaliman ini, dan ini dibolehkan. Dan ghibah adalah merupakan dosa besar. Qurtubi telah menukilkan ijma' ghibah merupakan dosa besar. Walaupun sebenarnya masih diposisikan, masih ada yang mengatakan dosa kecil. Tetapi dalil-dalil mendukung bahwasanya ghibah merupakan dosa besar. Berkata Rasulullah dalam hadis yang dikutip oleh Imam Abu Daud, "Inna min arbar riba al-istitalatu fi 'ardil muslim bighairi haqq." Sesungguhnya daripada riba yang paling dahsyat adalah menggunjing kehormatan seorang muslim dengan tidak hak. Insyaallah dijadikan dia merupakan bagian riba tertinggi. Karena riba adalah menambah. Dia menambah berbagai macam bentuk informasi yang tidak benar terhadap seorang saudaranya. Ini sejelek-jeleknya riba. Ya dosa besar. Allah mengumpamakan ghibah dengan memakan bangkai saudara-saudaranya. Kata Allah, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Ini adab yang harus kita jalankan. Kita telah mengaji lama-lama, berpakaian dengan pakaian yang lebar, hijab yang besar, sebagian telah menutup mukanya dengan cadar. Tapi ingat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sedang kalian menghibah sebagian lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayitan. Maukah salah seorang kalian memakan bangkai saudaranya dalam keadaan dia telah mati? Maukah kalian memakan daging saudara kalian dalam keadaan mati, telah menjadi bangkai? Fakarihtumuh. Pastikan membencinya. Wattaqullah. Takutlah kan kepada Allah. Innallaha tawwabun rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Orang yang menghibah orang lain sama dengan memakan bangkainya dalam keadaan dia mati. Makan dagingnya dalam keadaan dia telah menjadi bangkai. Makan daging orang hidup aja kita nggak mau, apalagi telah menjadi bangkai dimakan. Wa'iyadzan billah. Berkata Ummu Abdullah Al-Wadi'iyah, "Wal ghibatu fi zamanina asbahat fakihatan." أصبحت فاكهة كثير من نساء اليوم إلا من رحم الله. Ghibah pada masa kita ini seolah-olah merupakan fakihah katsir min nisa' al-yawm, merupakan buah apel, merupakan buah apel yang dengan gampang dimakan, dikunyah oleh kebanyakan perempuan-perempuan sekarang ini. Mudah sekali ghibah, kayak ngunyah apel dia. Allah musta'an. Tidaklah ada majlis kecuali dalamnya ghibah. Saking mudahnya dia seolah-olah dia makan apel. Begitu mudahnya dia menghibah, memakan bangkai saudaranya sebagaimana dia makan apel. Allah musta'an. Bagaimana cara bertobat daripada ghibah? Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, anna kafaratul ghibati an tastaghfira liman ightabtahu, taqulu Allahumma ighfir lana wa lahu. Orang yang tobat daripada ghibah, kafarnya adalah dia senantiasa harus mendoakan orang yang dia ghibahi dengan mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah dia." Walaupun ada di kalangan ulama yang mewajibkan dia untuk minta maaf kepada orang yang dighibahinya, memberitahukan kepada orang yang telah dia ghibahi.
Tetapi yang benar tidak perlu dia minta maaf. Karena itu akan memunculkan permusuhan yang lebih dahsyat. Tidak perlu datang dia katakan, ya fulanah maaflah, dulu saya menggibai kamu, saya mengatakan kamu seperti ini. Tidak perlu. Akan menambah perkobarnya kebencian. Banyak-banyaklah doakan dia. Banyak-banyaklah jaga dirinya. Ketika ada orang coba-coba untuk menggibainya, tahan. Bela kehormatannya sebagaimana kau dahulu menggunjingnya. Sebutkan kebaikannya sebagaimana dulu engkau menyebutkan kejelekannya. Ini pendapat yang paling benar. Allahumma musta'an. Dan orang yang paling baik adalah orang yang banyak memikirkan kejelekan dirinya. Orang yang terbaik adalah orang yang sibuk dengan kejelekan dirinya. Berkata Rasulullah, "Tuba liman syaghalahu 'aibuhu an 'uyubin nas." Alangkah berbahagianya orang-orang yang sibuk dengan aib dirinya daripada menyibukkan dirinya dengan aib orang lain. Ini orang yang beruntung. Tiap hari sibuk dengan introspeksi diri. Banyak aibku, kurang zikir, kurang ngaji. Banyak aibku. Daripada sibuk, si fulana kaita wa kait. Dia begini sekarang lu. Sekarang si fulana seperti ini. Itu apa? Ya? Sebagaimana kata patah dalam bahasa Indonesia, gajah apa namanya? Semut di sebang lautan jelas kelihatan. Gajah di pelupuk matanya enggak terlihat. Gajah di pelupuk matanya enggak terlihat, tapi semut di sebang lautan nampak olehnya. Aib orang itu walaupun jauh-jauh tahu dia. Walaupun orang tersebut mungkin dia enggak tempatnya jauh, terpencil, tahu dia, sebar. Ya, aib di Jawa sampai kemari. Aib di Plumnas sampai kemari. Dia muka GR. Tapi aib dirinya hilang semua. Tenggelam dengan kebaikan-kebaikan yang menurutnya. Ya, ini kecelakaan, kebinasaan. Demikianlah ibu-ibu kajian kita hari ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Membimbing kita untuk dapat menjaga hak-hak saudara kita, saudari-saudari kita. Membimbing kita untuk senantiasa sibuk dengan kebaikan-kebaikan, bukan sibuk dengan kejelekan-kejelekan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sampai di sini. Insyaallah mungkin kita akan buka pertanyaan di kesempatan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.